Silakan duduk, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya sungguh bersuka cita dan menantikan waktu ulang tahun ini. Dari minggu lalu saya mendoakan dan saya bersuka cita, berterima kasih saudara-saudara sudah mempersiapkan semua dengan baik. Saya mengikuti diskusi di grup WA dan memang ini adalah ulang tahun kita yang ke-6. Jadi saya masih ingat dan saya menelusuri tempat-tempat 6 tahun lalu ketika mulai perintisan ini. Bahkan 7 tahun lalu sebelum gereja ini berdiri, itu dimulai dari 2 orang. 2 orang, lalu 3 orang, 4 orang. Itu hampir 1 tahun dilakukan. Dan Tuhan menambahkan menjadi 20 orang. Setelah 20 orang kita mulai merintis sebuah gereja di tempat ini. Dan puji Tuhan, kalau saya melihat saudara, saya sungguh bersyukur kepada Tuhan. Karena tidak pernah terbayangkan seperti ini. Sorry emosi. Jadi, tapi kita ingin supaya bukan cuma seperti ini. Kita ingin seperti gereja Yerusalem. Ketika mereka beribadah di Yerusalem, mereka tidak hanya menularkan iman itu hanya di lingkungan Yerusalem saja. Karena Tuhan berkata, dari Yerusalem ke Samaria, Yudea sampai ke ujung bumi. Itu adalah visi kita untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Jadi kita harus berpikir seperti itu. Nah, saya merasa bahwa ada pertumbuhan dan pertumbuhan itu saudara kita tidak bisa melihat dari sisi jumlah. Saya berterima kasih kepada Tuhan karena jumlahnya makin banyak. Tapi di sisi lain saudara, saya juga rindu supaya setiap orang memiliki kualitas yang luar biasa. Karena kualitas itulah yang menentukan kuantitas. Tidak ada kualitas, maka tidak ada kuantitas. Saya membayangkan kalau ada gereja besar, memang banyak gereja besar di dunia ini. Dan mereka datang beribadah kepada Tuhan dengan jumlah yang begitu banyak. Tapi ada beberapa gereja yang saking banyaknya itu tidak bisa memanage jemaatnya sehingga jemaatnya tidak bertumbuh secara kualitas. Jadi yang kita rindukan adalah pertumbuhan kualitas iman dari jemaat dan pertumbuhan kuantitas. Karena nggak mungkin seorang Kristen itu dia tidak punya kualitas lalu dia bisa bersaksi. Jadi kalau orang punya kualitas iman, dia pasti pergi bersaksi kemana. Mimpi saya memang gereja besar. Kemarin kami bicara di bawah mengenai bagaimana mungkin nanti kayak kita punya tanah sendiri, kita punya gedung sendiri. Karena mungkin tempat ini kata Pak Sam ini 150. Mimpi saya itu saya pergi ke Dallas, ke First Baptist Church di sana, itu ribuan yang hadir. Mungkin enggak kita suatu saat seperti itu. Kita berdoa, tapi bukan cuma ribuan orang, tapi ribuan orang itu adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Nah, kalau melihat contoh gereja yang benar-benar luar biasa, kita tidak bisa melihat gereja-gereja yang ada di Indonesia ini, karena kita tidak tahu apa isi di dalamnya. Kita tidak tahu kualitas rohani orang-orang yang ada di dalamnya. Tapi di Alkitab ada catatan sejarah mengenai gereja mula-mula. Sebuah gereja yang didirikan oleh Tuhan sendiri. Dan Tuhan mendirikan gereja itu dan kualitas dan kuantitasnya luar biasa. Coba saudara baca dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, kita lihat itu dalam ayat yang ke-41, Kisah Rasul pasal 2 ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataan itu, memberi diri dibaptis dan pada hari itu, saudara, hari itu ada itu, jadi hari tertentu satu hari itu, Tuhan menambah jumlah mereka menjadi berapa? Satu hari tambah 3.000. I can imagine that because kalau seandainya TLCC satu hari tambah 3.000, kita kerepotan untuk ibadah di mana. Mereka satu hari tambah 3.000.
Coba lihat ayat 47. Ayat 47. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Tiap-tiap hari. Jadi bukan tiap minggu, kita akan bisa melihat gereja kita tiap minggu orang diselamatkan datang ke sini. Kita membaptiskan orang tiap-tiap tahun berapa orang. Tapi tiap-tiap hari ada orang yang diselamatkan. Itulah gereja yang luar biasa. Tiap-tiap hari ada yang diselamatkan. Coba lihat ayat 4. Kisah 4 ayat 4. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Nah, orang Israel cuma menghitung laki-laki. Jadi plus perempuan 10.000, plus remaja pemuda itu berapa? Plus anak-anak. Coba saudara bayangkan, ini gereja yang bertumbuh secara luar biasa. Saya membayangkan itu, jadi kita ingin supaya, ya katanya gereja kecil itu bagus Pak, supaya gampang diawasi ya. Maksudnya gampang di manage, jemaatnya gampang di konseling. Saya pikir kita tidak takut tantangan dengan jumlah yang begitu besar. Karena saya punya gembala-gembala care group yang luar biasa. Yang bisa memanage itu. Nanti kita akan lihat bagaimana mereka melakukan itu. Sebagai jemaat yang begitu besar. Nah, kita akan mencontoh gereja ini. Bagaimana mereka bisa luar biasa sebagai gereja yang bertumbuh pesat baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Nanti sembari kita melihat poin-poin yang mereka sampaikan kepada kita, aktivitas-aktivitas yang mereka sampaikan kepada kita, hal-hal yang mereka lakukan sebagai gereja, kita lakukan itu, kita lihat itu, nanti kita refleksi kepada diri kita, apakah ini sudah kita lakukan? Apakah kita sebagai umat Tuhan, gereja Tuhan, anggota gereja, jemaat Tuhan sudah terlibat di dalam hal-hal yang sudah dilakukan oleh jemaat mula-mula ini? Kita mau seperti itu. Baik, kita coba lihat ayat 42. Ayat 42 berkata, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Dan dalam persekutuan. Lihat di situ ada pengajaran, ada persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Nah, hal-hal ini akan kita coba lihat. Baik, coba kita lihat yang pertama. Kalau saudara mau menjadi gereja yang bertumbuh, ingin seperti jemaat ini, bertumbuh secara eksponensial, tambah terus, minggu ini 150, minggu depan berapa Pak Ferry? 300. Minggu depannya lagi? Hah? 1.000. Minggu depan lagi? 2.000. Mungkin gak itu? Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Saya setiap hari mendoakan kota ini. Tidak ada yang tidak mungkin. Lihat ini, ciri pertama. Kalau saudara mau gereja kita bertumbuh seperti mereka, bertambah tiap-tiap hari Tuhan kasih mereka orang-orang yang dipercayai. Kan gini, saya punya prinsip begini, kalau saudara tidak sungguh-sungguh serius dalam melayani Tuhan, Tuhan tidak akan tambah jumlah. Nggak mungkin. Sehebat apapun saudara bergereja, kalau kualitas iman kita tidak sungguh-sungguh untuk menjangkau mereka dan memelihara, tidak akan ditambah oleh Tuhan. Jadi kita akan melihat yang pertama, gereja itu bisa bertumbuh kalau orang-orang di jemaatnya belajar firman Tuhan. Gemar belajar firman Tuhan. Gereja gemar belajar firman Tuhan, maka gereja akan bertumbuh. Ada hubungannya itu dengan belajar firman. Coba kita lihat di sini, ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Pertama itu, gereja mula-mula, enggak ada lain yang sanggup mengajar kecuali rasul. Nanti kalau saudara melihat kisah para rasul dan berikutnya, ada orang-orang lain yang bukan rasul yang mengajar. Jadi yang bertumbuh itu nanti ada orang-orang yang mengajar. Mereka bertumbuh dalam pengajaran rasul-rasul. Coba bayangkan begini.
Kalau saudara sebagai orang Kristen, lalu saudara bertemu dengan orang lain, lalu ditanya tentang iman Kristen, saudara bisa jawab atau tidak? Kemarin kami bertemu dengan salah satu orang, dia baru percaya kepada Tuhan. Kita baptiskan dia dari sana, dari seberang sana. Dia bilang, Pak, saya mau percaya kepada Tuhan dan saya mau dibaptis. Dan saya bilang, kalau kamu dibaptis menjadi orang Kristen, kamu tahu resikonya kamu. Kamu pasti diusir dari keluarga kamu. Dia sudah diusir. Dia sudah diusir dari keluarganya. Dan sekarang dia lagi kesulitan. Saya bilang, dia bilang, apakah menjadi orang Kristen memang harus sulit dahulu? Saya bergumul dengan dia. Nah, dia bekerja memang di sebuah restoran. Dia di dalam pekerjaan itu dia bertemu dengan banyak orang-orang dari kepercayaan dia yang lama. Lalu orang-orang itu bertanya kepada dia tentang iman Kristen. Tuhanmu begini ya. Tuhanmu begitu ya. Dia share kepada saya, bagaimana Pak saya bisa menjawab itu. Kamu mau? Saya ajarin. Saya berjanji kepada dia untuk setiap minggu bertemu dengan dia. Dan saya bilang ke dia, saya tidak mau cuma kamu yang saya ajarin. Kalau teman-teman kamu itu pengen tahu tentang iman Kristen, datang ke sini kita belajar bersama-sama. Dia rindu untuk berbagi firman Tuhan kepada teman-teman yang lain. Cuma dia tidak punya pengetahuan firman Tuhan. Tidak punya pengetahuan firman Tuhan. Dia orang percaya baru. Dia orang percaya baru. Nah, kita sudah berapa lama jadi orang Kristen? Berapa lama jadi orang Kristen? Kalau saudara bawa Alkitab ini, ada nggak saudara kesulitan mencari kitab Habakuk? Lebih mudah pakai tab, klik, dapat. Ini ada orang Kristen sudah sekian lama tidak tahu letak kitab Habakuk. Parah itu saudara. Jadi bagaimana dia bisa membuka Alkitab kasih tahu kepada orang lain tentang firman Tuhan. Dan dia tidak pernah buka Alkitab. Dia bagaimana bersaksi kepada teman-temannya yang lain yang belum percaya kepada Tuhan. Karena dia tidak pernah belajar Alkitab. Itu tugas pendeta, Pak. Pak Pendeta. Bukan tugas saya. Enggak bisa saudara bertemu dengan banyak orang di lingkungan saudara bertanya tentang imanmu. Petrus mengatakan, kamu harus mempertanggungjawabkan imanmu kepada orang-orang lain. Bagaimana caranya kalau kita tidak memperlengkapi diri ini sungguh menyedihkan kalau ada orang yang tidak suka belajar Alkitab. Saya lebih dalam lagi, saya tidak cuma bicara mengenai baca Alkitab. Tapi belajar Alkitab. Siapa Yesus itu? Kemarin kita dalam Bible Study kita belajar. Yesus itu siapa? Yesus itu apakah manusia biasa atau Tuhan? Mana ayatnya? Kalau kita, mana ayatnya Yesus Tuhan? Kita akan kelabakan. Kalau kita enggak belajar. Lalu mereka akan bilang, iya aja enggak tahu. Ngapain aku mesti percaya kepada Tuhan? Jadi mesti belajar saudara. Belajar. Saudara lihat dalam amanat agung. Buat siapa amanat agung itu? Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku itu buat siapa? Buat pendeta saja? Buat siapa? Semua orang percaya. Di dalam amanat agung, pergilah jadikanlah segala bangsa muridku dan baptislah. Lalu ajarlah mereka. Jadi kalau kita tidak melaksanakan pengajaran firman Tuhan, kita melanggar amanat agung itu. Jadi saya dorong saudara untuk giat terus belajar, gali terus firman Tuhan. Kalau saudara tidak tahu apa yang saudara baca, saudara bisa, Pak Pendeta bisa nggak saya datang ke kantor, saya ingin belajar firman Tuhan. Saya siapkan waktu saya buat saudara. Supaya saudara maju. Saudara lihat, ketika rasul-rasul itu mengajar, ayat 42 itu. Rasul-rasul mengajar. Bagaimana cara mengajar 3.000 orang?
Kumpulnya di mana? Nanti coba kita lihat, 3.000 orang itu kumpulnya di rumah-rumah, tidak mungkin. Karena tiap-tiap hari, kayak seperti care group kita. Tiap kumpul. Nah rasul itu hari Senin dia datang ke rumah ini, kita belajar firman Tuhan. Nanti sudah jam sekitarnya dia sibuk lagi ke sini. Dia sibuk lagi ke sini. Dia sibuk lagi ke sini. Selasa dia gini. Makanya dia report, kami ini kok biar konsentrasi ke mengajar. Karena ada orang-orang yang tidak bisa makan. Lalu dipilihlah 7 diakon itu untuk mengurus itu semua. Biar dia konsentrasi. Karena rasul-rasul itu sibuk mengajar. 3.000 nanti saudara lihat tadi dalam pasal 4 ayat 4. Jadi 5.000 orang. Berapa belasan ribu orang tidak mungkin rasul mengajar sendiri. Enggak mungkin. Maka rasul mengajak semua jemaat, mari kita belajar. Jadi nanti yang mengajar bukan cuma saya, kamu yang mengajar. Nah, kita ketemu nanti, Ananias mengajar. Kita ketemu Filipus mengajar. Saudara baca si Stefanus, luar biasanya ketika dia berkhotbah di hadapan orang Farisi. Dia bisa membeberkan segala peristiwa kronologis dan membuktikan Yesus itu Tuhan melalui kitab perjanjian lama. Karena hasil belajar. Saya dorong saudara. Saya merasa bahwa saya akan menjadi gagal menjadi pendeta kalau tidak ada orang yang seperti saya. Kalau misalnya ada di antara saudara gembala care group, tadi sudah latihan di sini berdiri kan, ngomong-ngomong kan, mungkin saudara yang khotbah. Saudara yang ngajar. Itu tujuannya. Jadi kalau belajar firman Tuhan, gereja akan bertumbuh. Gereja akan bertumbuh karena saudara tahu. Nah, bagaimana orang pertama percaya itu tahu tentang Tuhan kalau mereka tidak diajarin? Kami kira Yesus itu bukan Tuhan, maka kami salibkan. Mereka kira begitu. Jadi apa yang harus kami lakukan? Dia ngomong sama Petrus, kami salah, oke kami salah. Apa yang harus kami lakukan? Terimalah Yesus. Nah mereka datang ke situ. Yesus itu siapa? Ajarkan kepada kami. Berapa lama sudah jadi orang Kristen? Ada yang gak belajar firman Tuhan? Saya berusaha saudara untuk membuat modul-modul supaya saudara belajar firman Tuhan. Dan kita setiap Sabtu ada belajar firman Tuhan. Saudara yang belum tergabung, silakan gabung. Nanti minta linknya kalau misalnya saudara melalui Zoom media. Link, saya mau belajar Pak. Buka nanti hari Sabtu jam 1. Saudara belajar bersama-sama supaya kita bisa di-upgrade menjadi anak Tuhan. Modul saya akan saya tambah saudara. Bukan cuma itu. Semakin kita belajar firman Tuhan, maka kita akan tahu. Makin banyak kita yang tidak tahu. Jadi belajar firman Tuhan, saya dorong saudara. Kalau saudara belum baca Alkitab tiap hari, bacalah Alkitab tiap hari. Itu satu-satunya cara. Kalau di TLCC ini, sedikit yang baca firman Tuhan, maka Tuhan percayakan sedikit. Makin banyak yang gemar firman Tuhan, Tuhan percayakan lebih banyak. Tadi saya ngomong, kita 150 orang. Kalau 150 orang gemar baca Alkitab dan gemar belajar Alkitab, Tuhan tambahkan 150 orang. Kuncinya di kita semua. Oke, itu yang pertama. Gereja akan bertumbuh bila gereja belajar firman Tuhan. Yang kedua, gereja akan bertumbuh bila gereja bersekutu. Coba kita lihat masih ayat yang ke-42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan di dalam persekutuan. Bersekutu itu bahasa Yunaninya koinonia. Saudara tahu arti koinonia? Koinonia itu artinya kita berkomunitas. Jadi kumpul bersama dan makan bersama. Mereka makan. Di care group ada makan ya. Yang saya senang care group itu selalu ada makanan. Iya.
kumpul, sharing, ngobrol di situ dan berbagi cerita. Saudara lihat ini orang-orang perjanjian baru ini, 3.000 orang, nanti pasal 4 ayat 4 jadi tambah jadi 5.000 orang, jadi kira-kira 10.000 orang kalau kita hitung dewasa saja. Mereka kumpul di mana? Tiap-tiap hari, nggak mungkin 5.000 orang kumpul tiap hari. Tidak mungkin. Logikanya yang penting, yang masuk akal adalah mereka berkumpul di rumah-rumah, dan setiap rumah mereka tidak mungkin ada 5.000 orang. Jadi bayangan saya itu seperti care group kita. Ini care group isinya 5 keluarga kumpul, selalu di sini kumpul. Nanti care group ini kumpul. Jadi kalau 5.000 orang satu care group isi 10 orang, itu berapa care group? Sudah bisa bayangkan itu? 500. Benar? 500 care group, saudara. Jadi kalau kita yang melakukan kumpul dalam care group itu sudah tepat sebenarnya. Sudah seperti prinsip perjanjian baru. Nah, ada orang nggak mau, Pak. Saya lebih suka ibadah di rumah. Kami lagi diskusi di kelas, saya masih kuliah, saudara. Jadi masih diskusi di kelas dan ada fenomena adalah gereja online. Nah, itu memang ingin sekali orang mudah gitu ya, tidak perlu tempat besar, lalu gereja online. Kami semua, baik dosen maupun mahasiswa itu tidak setuju. Jadi dosen kami bilang begini, oke lah kamu online silakan. Jadi ada jemaatnya bilang, Pak saya online saja. Oh enggak masalah, silakan online, enggak usah datang. Nanti kamu pemberkatan nikah online. Nanti kan pasti datang. Pendeta datang ya, mau menikah. Loh selama ini kamu kemana? Bentuk wajahnya aja, mukanya, badannya kan dulu kurus, sekarang kok gemuk gitu, kok baru lihat sekarang. Kalau mau menikah baru datang dia. Terus ada teman saya bilang yang lain, oh iya Pak, nanti dia masuk surga online. Mau seperti itu. Prinsip Tuhan tuh bersekutu tuh kumpul. Bapak nanti tolong kuburkan mama saya. Mamamu yang mana? Itu yang online tuh Pak. Nanti saya kuburkan online. Bisakah seperti itu? Enggak. Tuhan mau kita kumpul. Kita kumpul sama-sama dan berbagi cerita. Cerita di dalam rumah itu kita kumpul. Apa persoalanmu? Saudara lihat ini apa yang mereka lakukan. Coba kita lihat di dalam ayat yang ke 44 itu, Kisah Rasul pasal 2. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Nah prinsip ini coba lihat. Kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Pada waktu itu banyak sekali orang miskin, banyak sekali janda. Dan mereka tidak punya uang. Kadang-kadang hari ini makan, mereka nggak punya makan. Ini kebiasaan baru bagi orang-orang Yahudi. Dulu, gue. You nggak makan, nggak peduli, pokoknya aku makan. Sekarang mereka punya mindset baru, ini saudaraku, aku harus tolong. Saya yakin kita semua bisa makan, benar? Konsepnya sekarang, kita bisa makan. Nggak ada yang kekurangan kita. Kita bisa makan. Tapi kita semua punya persoalan masing-masing. Baik itu persoalan dalam keluarga, pekerjaan apapun juga. Kita butuh orang lain. Supaya kita bisa bersekutu dan orang lain bisa membantu kita. Ada cerita, saya baca detik.com, ada seorang wanita bilang, saya bisa hidup tanpa pria. Kan orang yang hebat sekali ini wanita. Saya bisa hidup tanpa pria. Pasti ada yang ngangguk nih. Tapi coba ada yang datang, tiba-tiba seorang pria di tengah diskusi itu, pria itu datang. Kamu bisa hidup tanpa pria.
Apartemen yang kamu bangun itu dibangun pria. Kamu naik pesawat dari kota ini, pilotnya pria. Kamu ke supermarket beli jeruk, jeruknya itu diangkut oleh sopir pria. Masih ngomong kamu bisa hidup tanpa pria. Ya nggak bisa. Kita tuh nggak bisa hidup tanpa orang lain. Datang ke gereja setiap minggu, ikut bersekutu, belajar situ. Dan kalaupun saudara misalnya belum bergabung dengan Care Group, kan saudara bisa cerita sama yang lain. Tolong doakan ya, anak saya sedang ujian, dia mau kuliah. Kan enak begitu. Itu prinsip gereja. Sebagai tubuh Tuhan, satu sakit yang lain ikut merasakan. Satu, saya baru cincin kain baru pakai saudara. Dipaksa istri saya dipakai. Udah bertahun-tahun gak dipakai gitu ya. Pakai gitu. Longgar. Saya takut lepas aja. Iya. Cie gitu ya. Maksudnya udah berhasil program dietnya gitu. Dipakai, kelihatannya kok ini kalau jari dihiasi yang lain ikut bahagia. Ya kan? Coba saudara pakai anting di sini, yang senyum kan bibir. Benar nggak? Mana anting dipakai di sini yang senyum telinga? Nggak mungkin. Ya kan? Jadi yang lain bahagia, saya ikut bahagia. Itu prinsip firman Tuhan. Jadi bersekutulah, bergabunglah, kita bisa saling menguatkan satu sama lain. Tolong dong, kami baru punya rumah baru, kami mau rumah kami diberkati. Ada nggak orang gereja mau datang, kita berdoa bersama-sama. Ya seperti itu saudara. Seperti itu. Nah itu bersekutu. Jadi kalau saudara tidak bersekutu itu sayang sekali. Itu tidak seperti yang Tuhan mau. Bersekutu bersama-sama. Jadi ikutlah bersekutu. Yang ketiga saudara, kita lihat yang ketiga. Ketika Tuhan berkata, gereja akan bertumbuh bila gereja suka berdoa. Tadi ada gemar, ya, gemar terus apalagi tadi bersekutu, rajin. Saya sengaja menambahkan kata rajin itu supaya saudara, saya sudah bersekutu Pak. No, bukan cuma bersekutu tapi rajin. Tapi ini suka berdoa. Nah, apa hubungannya saudara berdoa dengan penambahan jumlah anggota gereja? Penambahan jiwa-jiwa baru. Saudara lihat, pada waktu rasul-rasul berkumpul di ruang atas itu mereka berdoa bersama-sama. Setelah mereka berdoa sama-sama, mereka keluar dan Petrus berkhotbah. Di situ hari itu bertambah 3.000 jiwa. Hasil doa. Gereja didirikan karena hasil doa. Lalu ketika jemaat mula-mula ini mereka berdoa bersama-sama, lihat ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul membicarakan dan berdoa. Berdoa. Lalu ayat 47. Karena mereka berdoa, Tuhan menambahkan kepada mereka bilangan orang percaya tiap-tiap hari. Gereja Antioquia, mereka berdoa bersama-sama lalu Roh Kudus bekerja dan mereka mengutus Saulus dan Barnabas, Paulus dan Barnabas untuk melakukan penginjilan. Penginjilan, gerakan penginjilan itu adalah hasil doa. Ketika mereka berdoa, mereka berani. Coba lihat pasal yang keempat. Coba lihat pasal yang keempat. Pasal yang keempat, kita coba lihat ayat yang ke 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Tuhan dengan berani.
Hasil doa. Hasil doa. Saya curiga kalau kita nggak berani bersaksi karena kita kurang berdoa. Hasil doa. 7 diakon dipilih itu hasil doa. Aneh kalau gereja tidak berdoa. Saya lihat, mereka berdoa hasilnya Tuhan menambahkan kepada mereka tiap-tiap hari orang yang percaya. Pasal 4 ayat 31 mereka berdoa lalu Tuhan mereka bersaksi dengan setia. Jadi berdoa. Saya itu kalau sampai tadi pagi pun keluar rumah itu banyak orang jogging dan saya dalam hati waktu sambil nyetir, Tuhan selamatkan mereka. Tapi itu kurang kayaknya ya. Harus semua orang. Saya mintalah kepada saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan. Setiap hari saudara berdoa agar Tuhan menambahkan jumlah orang percaya ke gereja kita. Itu saja saya minta. Tiap hari dalam doa pribadi saudara. Tuhan, percayakanlah kepada kami orang-orang baru yang percaya kepada Tuhan. Tiap hari. 150 orang berdoa tiap hari. Masa Tuhan gak dengar? Ini anak-anakku minta serius nih. Oke. Mereka lihat hasilnya. Ayolah. Di banyak gereja memang saya melihat fenomena tentang ibadah, doa di hari Rabu itu. Makin lama ya makin turun jumlahnya. Kalau kemarin tuh kita ada cuma 12 device, ya katakanlah satu device ya mungkin 15 orang. 150, 15 orang, 10%. Ya, saya mengerti lah kita semua sibuk. Oke? Dan untuk ibadah doa offline mungkin susah. Karena dari Jakarta untuk datang. Tapi Tuhan, saya pikir teknologi itu Tuhan buat supaya kita memudahkan. Bergabunglah berdoa secara online. Secara online. Paling tidak saudara gembala dan guru-guru sekolah minggu bergabung. Sudah lihat hasilnya. Kita gumuli hasilnya nanti. Tapi saudara, saya minta setiap malam sebelum saudara berdoa, Tuhan, saya mau daerah ini dimenangkan bagi Engkau. Saudara akan ketemu dengan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Lalu tanya kepada saudara, bagaimana sih caranya percaya kepada Kristus? Ayo, berdoa. Jadi, gereja akan bertumbuh bila gereja gemar belajar firman Tuhan. Gereja akan bertumbuh bila gereja rajin bersekutu. Gereja akan bertumbuh bila gereja suka berdoa. Berdoa. Tiap-tiap hari. Pak, saya tiap hari berdoa, Pak. Iya, doa makan. Doa makan. Bukan itu. Bukan itu, doakan teman-teman kita, tapi doakan supaya ada jiwa-jiwa baru yang ditambahkan. Biar surga mendengar permohonan kita. Tuhan memberkati kita. Lalu yang terakhir, gereja akan bertumbuh bila jemaatnya setia bersaksi. Nah, gini, saudara akan bilang begini, Pak Pendeta itu kan mereka berdoa Tuhan, mereka datang sendiri. Enak aja ngomong begitu. Ya ada orang kan bilang gini, doa Tuhan biar hari ini ada tamu, lalu kami tangkep. Tuhan hari ini ada tamu, lalu kami tangkep. Nggak bisa kayak gitu. Mesti keluar. Jangkau. Pergi. Bukan seperti itu.
Jadi aku yang bersaksi kata Tuhan ya. Jadi kamu mau aku yang bersaksi lalu orang itu datang? Oh enak aja. Kamu yang pergi cari jiwa. Cari jiwa di situ. Saya rasa kita mesti berkenalan dengan banyak orang. Jangan sempit pergaulan kita. Lalu kita akan coba doakan. Hari ini saya berkenalan dengan bapak ini, dengan ibu ini, dengan saudara ini. Ya kira-kira ini bisa nggak dijangkau? Kita ketemu dengan dia. Nah, kita tanya dia rumahnya di mana, kita sering lihat dia di mana, lalu besok lagi ketemu lagi sampai dia menjadi teman kita, lalu kita ajarkan dia firman Tuhan, kita beri kesaksian kepada dia tentang firman Tuhan. Ada banyak 1001 alasan kita tidak bersaksi. Saya nggak tahu caranya Pak. TLCC itu gereja yang belajar saudara. Kita akan buat workshop bagaimana bersaksi. Saya pengen tahu nanti lihat berapa orang yang bisa ikut. Belajar cara bersaksi kepada orang lain. Caranya banyak, metodenya banyak. Ada alasan, saya tidak tahu Pak. Firman Tuhan nanti kalau ditanya ini, tanya itu, kita sudah berasumsi dulu nanti dia tanya ini, tanya itu. Gitu kan? Nanti saya nggak bisa jawab. Nggak mesti kayak gitu saudara. Asumsi kita itu sudah membunuh niat kita. Apalagi gereja sudah menyediakan sarana bagi kita untuk belajar firman Tuhan. Kalau cari jiwa, ajak mereka berkenalan, kasih tahu tentang Tuhan Yesus. Kalau saudara tidak tahu apa yang mereka tanyakan, tidak tahu jawab, bawa ke gereja. Ini ada pendeta saya, dia bisa jawab. Enak aja, pinternya pendetanya. Bisa jawab semua. Ada pendeta saya, dia akan jawab. Nanti kalau mau tanya-tanya apa, silakan. Yang penting saudara mulai dulu. Mulai dulu. Banyak kenalan pasti kan. Coba lihat pasal 4 itu, ayat 31. Saya mengajak saudara melihat dari ayat 29. Kisah Rasul pasal 4 ayat 29. Dan sekarang ya Tuhan, ini karena orang-orang di sekitar itu mulai menangkap orang-orang Kristen, lalu ada yang dipenjara, ada yang dicambuk. Jadi masalah mereka itu lebih berat dengan kita. Ada di antara Bapak Ibu yang pulang gereja, Pak dari mana? Gereja, dicambuk ada? Mereka enggak, mereka tuh gitu loh. Orang Kristen, mereka ditangkap. Petrus kan ditangkap. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami dan berikan kepada hamba-hambamu keberanian. Apa yang mereka minta? Mereka tidak meminta ancaman itu hilang. Karena saya tahu sampai kapanpun ancaman itu tetap ada. Enggak mungkin hilang. Saudara mau berdoa supaya presidennya begini, pemimpin negara kita begini. Ancaman itu tetap ada. Kesetiaan kita kepada bersaksi bukan karena ada tidaknya ancaman. Tapi kita mengakui dia berdaulat atas hidup kita. Dan kita mau taat kepada dia sebagai Tuhan kita. Berikan kesaksian. Cobalah satu keluarga coba jangkau 1 tahun ini. Bawa kepada Tuhan. Saudara, yang dijangkau oleh mereka ada orang-orang yang baru percaya. Gereja bertambah, orang Kristen tidak bertambah. Karena pindah dari satu gereja ke gereja lain. Gereja kami diberkati Tuhan Pak. Berapa jumlahnya? 3.000 Pak. Sudah 3.000. Begitu diadakan survei, rupanya dari gereja lain. Gereja lain itu kosong. Pindah ke sini. Orang Kristen nambah? Enggak. Yang ada gereja bagi-bagi jemaat. Ya, kalau dari gereja lain datang mau bergabung sama kita, ya kita welcome. Enggak masalah, tidak ada yang ditolak. Semua kita senang ada orang lain bergabung sama kita. Cuma mindset kita, waktu saudara berdoa setiap malam itu, saudara doakan, Tuhan tambahkan orang percaya baru.
Harus seperti itu. Coba tetangga. Berusaha untuk kenal tetangga ini siapa sih. Tetangga, satu aja tetangga. Nanti dalam care group saudara saya sudah bagikan sermon note saya di care group bahas. Kalau tadi care group semua buat project untuk seperti itu. Saya minta care group buat project. Satu care group tahun ini menjangkau minimal satu keluarga. Siap nggak sih? Nggak ada suaranya. Siap nggak sih? Opung siap? Oh siap. Siap nggak sih setiap care group menjangkau minimal satu keluarga? Mana suaranya? Bawa kepada Tuhan, karena itulah kerinduan Tuhan. Setiap hari Tuhan menambahkan orang-orang percaya baru. Saudara, kita melihat 4 hal ini. Gereja bertumbuh kalau gereja belajar firman Tuhan. Kedua, gereja akan bertumbuh kalau jemaatnya rindu, rajin bersekutu. Yang ketiga, gereja akan bertumbuh kalau jemaatnya berdoa, semua berdoa, setia berdoa. Yang keempat, kalau kita semua setia bersaksi. Nah, kita refleksi, kita nggak usah ngomong gereja secara institusi. Kita refleksi diri kita sendiri, apakah keempat hal ini sudah kita lakukan sebagai umat Tuhan di gereja ini. Kita berkomitmen, kita ada hamba Tuhan di sini, pergi dari daerah, 1 jiwa saja, Pak Yohanes. Pak, hari ini ada 1 jiwa percaya, kita senang. Kemarin Pak Yohanes kasih laporan, Pak ini ada tukang jahit percaya kepada Tuhan Yesus. Minggu ini ya Pak ya. 1 aja. Saudara harus melakukan seperti itu. Kita senang pergi ke daerah, kita buka gereja di situ supaya orang-orang di situ percaya kepada Tuhan. Saudara harus seperti itu. Coba keempat hal ini, saudara renungkan. Apakah saudara gemar belajar Alkitab? Kalau tidak ada fasilitas, hubungin saya deh setelah ini. Pak, saya ingin daftar. Sabtu saya pengen belajar. Link kita berapa Pak Zoom? 100 lebih ya? Nampung 100 lebih. Daftar saja. 100 lebih. Belajar di situ. Jam 1 setiap hari Sabtu. Belajar firman Tuhan. Yang kedua, kalau saudara tidak rajin beribadah, datanglah beribadah. Kalau saudara belum tergabung dengan care group, bergabunglah dengan care group. Kalau saudara belum selama ini hanya doa makan saja, sekarang ganti. Bukan cuma doa makan, tapi doa menjangkau jiwa. Lalu bersaksi pada Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa pada Tuhan.